Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Jumat yang lalu kita memperingati hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan sesuai kesaksian firman Tuhan, Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati yang kita peringati hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi menceritakan pada hari Minggu subuh ada 4 wanita pergi ke kuburan Tuhan Yesus dengan maksud untuk memberikan rempah-rempah mengurapi jenazah Tuhan Yesus. Kelihatan bahwa keempat wanita ini dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain lupa pada waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, beberapa kali dia mengingatkan bahwa memang dia sebagai anak manusia, anak domba Allah, akan menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Dan ini berkali-kali Tuhan ucapkan kepada murid-muridnya. Tetapi kita lihat ternyata keempat wanita ini yang dari pembacaan kita tadi pergi ke makam Tuhan Yesus, pasti mereka lupa bahwa Tuhan sudah bangkit, ya, akan bangkit dari kematiannya. Dan keempat wanita ini tertulis di Injil sinopsis yaitu kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya. Injil sinopsis ini mencatat bahwa keempat wanita itu adalah pertama Maria Magdalena, ya, yang Tuhan Yesus mengusir 7 roh jahat dari tubuhnya. Ya, jadi wanita pertama disebut adalah Maria Magdalena. Yang kedua Maria ibu Yakobus muda. Yakobus muda sebab Yakobus di murid-murid Tuhan Yesus ada 2, ya. Yakobus yang muda dan yang satunya Yakobus saudara Yohanes, anak Zebedeus, ya. Jadi ada 2 Yakobus. Jadi yang dicatat sini pertama wanita Maria Magdalena, kedua ibu Maria, ibunya Yakobus muda, yang ketiga ibu Yohana. Ibu Yohana ini adalah istri dari
bendahara Raja Herodes. Pada waktu itu Raja Herodes menjadi raja di daerah Galilea ya. Di daerah Galilea yang menjadi raja yaitu Raja Herodes. Bendahara kerajaan mempunyai istri yang bernama Ibu Yohana. Jadi dia adalah istri bendahara Raja Herodes. Kalau sekarang disebut istri dari Menteri Keuangan lah ya gitu. Kemudian ada seorang wanita lagi yang bernama Salome. Salome ini adalah ayah dan ibunya Yakobus dan Yohanes. Suaminya yaitu Zebedeus. Makanya Yakobus dan Yohanes disebut anak-anak Zebedeus dan ibu mereka namanya Salome ya itu. Jadi keempat wanita ini pergi ke makam Tuhan Yesus pada hari Minggu di waktu subuh, masih pagi-pagi benar. Mereka bermaksud untuk merempahi jenazah Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu terjadilah gempa bumi yang hebat ya. Kenapa gempa bumi hebat? Karena menurut firman tadi seorang malaikat turun dari sorga ya. Itu yang membuat gempa bumi yang hebat. Dan kita ingat pada waktu Tuhan Yesus wafat di kayu salib terjadi juga gempa bumi. Gempa bumi juga yang hebat. Sehingga kuburan-kuburan terbuka, banyak orang mati bangkit lagi ya. Itu waktu kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yang kita peringati hari Jumat Agung pada beberapa hari yang lalu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mati, gempa bumi terjadi. Itu menandakan alam ciptaan Tuhan juga turut bersedih ya atas kematian penciptanya. Kemudian waktu Tuhan Yesus bangkit, oleh karena seorang malaikat turun dari sorga untuk menggulingkan batu kuburan yang sangat besar itu ya. Dan di situ ada juga penjaga-penjaga, prajurit-prajurit yang menjaga agar mayat Tuhan Yesus katanya jangan dicuri. Ya, selain kuburnya Tuhan Yesus disegel, dimeterai, ditambah lagi penjaga tentara-tentara kerajaan, tentara-tentara Romawi menjaga kubur Tuhan Yesus. Tetapi ketika malaikat Tuhan turun dari sorga, ketika Tuhan Yesus bangkit, terjadi gempa bumi yang hebat. Kemudian malaikat itu menggulingkan batu yang menutup makam kuburan Tuhan Yesus. Bukan supaya dia bisa masuk, malaikat biar juga ada batu kuburan dia bisa tembus karena dia adalah roh ya. Maksudnya dibuka untuk beri kesempatan kepada keempat wanita ini. Keempat wanita ini datang untuk mau merempahi ya jenazah Tuhan. Tetapi mereka pasti tidak bisa menggulingkan batu kubur itu. Selain dijaga tentara, batu kubur itu juga berat sekali ya. Jadi itu maksudnya Tuhan memutus seorang malaikat menggulingkan batu kuburan itu ya. Kemudian prajurit yang menjaga kuburan Tuhan Yesus itu ketakutan. Ditulis di situ seperti mereka mati ya. Karena takutnya mereka seperti orang mati. Wah, berarti ketakutannya setengah mati ya. Ketakutannya sangat hebat ya. Tetapi kepada keempat perempuan ini, si malaikat berkata, janganlah takut. Kamu kan mencari Yesus yang disalib itu. Dia sudah bangkit. Mari masuk, lihatlah kuburannya. Di mana dia tadi dimakamkan, dibaringkan jenazahnya. Jadi keempat wanita ini ketika masuk, setelah dipersilahkan oleh malaikat Tuhan, mereka melihat memang Tuhan Yesus sudah tidak ada di tempat jenazah Tuhan dibaringkan ya, di dalam kubur. Kubur itu adalah milik Yusuf dari Arimatea. Siapa itu Yusuf dari Arimatea? Adalah seorang Farisi juga. Seorang pemuka agama Yahudi yang sangat kaya ya. Dia sediakan makamnya dia sendiri kalau dia meninggal.
dia dimakamkan di situ, tapi karena dia sangat menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus, dia sediakan makamnya untuk jenazah Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, setelah keempat wanita ini masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus dan mereka melihat memang Tuhan Yesus tidak ada. Yang ada saja kain kafannya dan kain peluh. Kain peluh itu yang pengikat kepalanya sudah ada di tanah ya. Dan kain peluhnya ada terletak, sudah dilipat di tempat Tuhan Yesus, jenazah Tuhan Yesus terbaring ya. Dan kemudian si malaikat berkata, dia sudah bangkit. Maksudnya Tuhan Yesus sudah bangkit, dan pergilah beritahu murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau di kitab Injil lain dikatakan, katakan juga pada Petrus. Jadi selain murid-murid Tuhan Yesus, di kitab Injil lain dikatakan, katakan juga kepada Petrus, dia sudah bangkit. Dan dia menunggu kamu semuanya di Galilea. Nanti kamu akan ketemu dia di Galilea. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya begini. Tuhan Yesus mau sampaikan melalui malaikat ini bahwa ketika dia bangkit, Tuhan sudah memaafkan, sudah melupakan bahwa murid-muridnya meninggalkan dia pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Bahkan ketika dia disalib, murid-muridnya semua lari ya, sembunyi, ketakutan. Tetapi waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan mengampuni mereka. Ini buktinya Tuhan bilang melalui malaikat tadi, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Murid-muridnya Tuhan katakan saudara-saudaraku. Dan pergilah ke Galilea, aku menanti di sana. Nanti kita ketemu di sana. Itulah pesan Tuhan Yesus melalui malaikat tadi yang turun dari sorga yang menggulingkan batu kubur kepada keempat wanita ini. Dan keempat wanita ini langsung berlari cepat-cepat untuk pergi menyampaikan berita gembira ini kepada murid-murid Tuhan Yesus, ya. Tetapi di tengah jalan Tuhan Yesus bertemu dengan keempat wanita ini. Dan mereka ketakutan ya, kaget melihat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bilang, janganlah takut. Sampaikanlah kepada saudara-saudaraku, aku sudah bangkit. Saudara-saudaraku itu yang dia maksud murid-muridnya ya, yang katakanlah lari ketakutan ya, waktu Tuhan ditangkap dan disalib. Kemudian Tuhan Yesus katakan kepada keempat wanita ini, aku menantikan kamu semua di Galilea. Ya, kenapa di Galilea? Karena Tuhan Yesus selama hidupnya banyak sekali dia melayani di daerah Galilea. Daerah Galilea waktu itu rajanya Raja Herodes itu ya. Raja Herodes ini terkenal karena dialah yang membangun bait Allah zamannya Tuhan Yesus ya. Jadi Raja Herodes yang bangun itu bait Allah ya. Tetapi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai di bait Allah itu terbelah dua. Artinya sekarang umat Kristus boleh langsung bertemu dengan Tuhan, tidak melalui imam besar lagi. Dan Galilea adalah tempat juga banyak bangsa-bangsa lain tinggal ya. Jadi bukan cuma bangsa Israel, bukan cuma bangsa Yahudi, tapi di sana ada orang Yunani, orang Mesir, banyak bangsa lain tinggal di daerah Galilea ya. Sekalipun itu termasuk dalam area bangsa Israel. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita ya, umat Kristus di akhir zaman? Yang pertama, kita percaya dan bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Dia sudah mengalahkan maut. Itulah Paulus katakan,
"Hai maut, di manakah sengatmu?" Artinya maut tidak berkuasa lagi atas Tuhan Yesus dan tidak berkuasa lagi atas kita umatnya. Artinya kalau maut tidak berkuasa atas kita, berarti tempat kita satu saat di sorga yang kekal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, seperti keempat wanita ini, ketika mendengar Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka cepat-cepat berlari. Jadi bukan lambat-lambat ya, mereka cepat-cepat, ditulis di situ. Mereka berlari cepat-cepat, mau menyampaikan berita gembira ini kepada murid-murid ya, kepada Petrus. Dan di tengah jalan Tuhan Yesus menjumpai mereka. Mereka langsung bersujud, mencium kaki Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan. Pelajaran kedua bagi kita, marilah, selain kita sudah mengetahui berita kebangkitan Tuhan ini, marilah kita kabarkan kepada sesama kita bahwa Tuhan Juru Selamat kita yang telah mati di kayu salib, Dia juga bangkit. Dia adalah Tuhan yang sejati. Dan marilah kita sebagai umatnya selalu mau menyembah Dia, memuji Dia di dalam perbuatan kita sehari-hari, lewat perkataan-perkataan kita dan sikap kita. Sehingga melalui kesaksian dan pelayanan kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Demikianlah, semoga firman Tuhan ini menjadi satu berkat bagi kita sekalian, dan nanti akan dilengkapi lagi oleh Oma Pala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang teman-teman, Shalom. Kita jumpa lagi. Saya menambahkan apa yang Opa katakan tadi. Saya menambahkan dilihat dari sejarah Tuhan Yesus ada di dunia ini. Hari ini adalah puncak tugas yang Tuhan terima dari Tuhan. Ada kemenangan di situ. Mari kita lihat ke belakang dulu sedikit. Bagaimana Tuhan Yesus adalah seorang manusia 100%. Ada lahir, ada hidup, berjuang, mati, meninggal, dan bangkit. Dua sisi mati, ya, hidup dalam perjuangan, ya, kebangkitan. Kalau dunia itu dengan bahasa dunia itu tidak bisa diterima. Tetapi itu gambaran Tuhan kita. Itu mau menggambarkan, kita renungkan sedikit bagaimana Tuhan kita yang menggambarkan Dia adalah otoritas. Itu gambaran hidupnya di dunia ini. Kita renungkan, saya tidak bawa terperinci karena tadi Opa sudah katakan. Saya melihat kehidupan Tuhan Yesus yang ditugaskan oleh Bapaknya. Itu juga seperti manusia, tetapi yang Tuhan Yesus jadi manusia, yang Tuhan kehidupannya sebagai manusia yang Dia lakukan, Dia jalani, itu tidak dipunyai oleh manusia biasa. Namanya manusia, tetapi karena Tuhan adalah Tuhan, mau menjadikan dirinya manusia untuk siapa? Sebenarnya untuk orang-orang manusia sendiri yang percaya kepadanya. Jadi pertanyaan, apakah yang Tuhan buat di dunia ini sebagai Tuhan yang menjadikan dirinya manusia itu saja suatu hal yang luar biasa. Apalagi yang selanjutnya. Pertanyaan bagi kita khususnya anak-anak, apakah kita bisa demikian? Apakah kita bisa seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Saya seperti berapa hari yang lalu saya katakan, kita ingat bahwa Tuhan menciptakan kita segambar. Tuhan memulai kehidupan kita diciptakan. Tentu ada suatu tugas, bedanya ada tugas yang Dia berikan.
tetapi kita jatuh di dalam dosa karena karya iblis. Saya tidak panjang di situ, kita pasti sudah mengerti. Tapi karena kejatuhan kita, Tuhan mau datang menyelamatkan kita dengan tugas yang Bapa berikan. Tuhan minta kepada Bapaknya, aku mau menyelamatkan ciptaan. Ya, saya tidak panjang di situ, pasti Bapak Ibu juga mengerti. Yang saya mau katakan, apakah yang Tuhan tugaskan sebagai manusia 100% itu bisa kita lakukan, bisa kita contohi. Saya mau katakan, bisa. Berapa hari yang lalu di dalam peringati kematiannya di kayu salib, saya katakan kita contohi itu bisa. Ya, kita renungkan dalam-dalam. Tetapi ada perbedaan manusia yang Tuhan jadikan diri manusia, ada perbedaan sebagai manusia dijalankan. Yang pertama, lahir dengan karya Roh Kudus. Tidak ada manusia bisa. Dia mati di kayu salib. Itu pengorbanan dengan darah. Tidak ada manusia yang bisa. Setelah mati dikuburkan bangkit. Tidak ada manusia yang bisa. Di situ Tuhan sudah mengatakan bahwa dalam secara tidak langsung kalau kita renungkan, itulah Tuhan. Itulah Tuhan kita. Ya. Dia tahu anak-anaknya hidup di dunia bagaimana. Ya. Ini itu menjadi contoh bagi kita. Apa yang saya selalu katakan, apa yang tidak bisa kita sebagai manusia karena hidup kita di bawah kutukan. Tapi Tuhan menangkan kita di dalam kehidupannya, di dalam Tuhan hidup di dunia ini sebenarnya untuk apa? Untuk memenangkan kita. Jadi saya katakan Bapak Ibu bahwa apa yang kita tidak bisa, saya ulang-ulang sejak beberapa hari yang lalu, apa yang kita tidak bisa di dalam Tuhan semua bisa. Saya katakan sangat senang akan hal ini. Karena kita harus hidup dengan radikal demikian. Supaya kita ada perbedaan. Tuhan Yesus datang ya, ke dunia. Manusia. Sebagai manusia. Tentu dia memberi contoh. Dia juga secara tidak langsung mau katakan. Kamu juga seperti aku bisa. Ya. Pada hari ini kita memperingati kebangkitannya. Tidak ada yang bisa membangkitkan. Tapi itu karyanya Tuhan melalui Roh Kudus. Matinya juga, lahirnya juga itu ajaib. Kematiannya juga hidup ajaib. Sebelum kematiannya bagaimana Tuhan hidup sebagai manusia biasa. Tapi dia lakukan seperti manusia yang tidak biasa. Tapi dia katakan, saya bisa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan saya mau katakan, tidak ada sekali lagi kata manusia. Sebagai manusia aku tidak mampu. Semua bisa Ibu, Bapak Ibu saya katakan. Karena saya sekeluarga berusaha. Mencoba, katakan mencoba. Karena itu berat. Tetapi dia jadi ringan kalau kita dengan Tuhan. Semua bisa selesai. Dengan karya Tuhan. Tidak bisa kita sebagai manusia. Dan sebab itu Tuhan mencontohi. Dan puncaknya, tugasnya adalah hari ini. Kemenangan dia nyatakan. Selama dia hidup, sampai dia melakukan kegiatannya, sampai mati, itu kelihatan penderitaan. Tapi sebenarnya di dalam penderitaan itu menggambarkan dosa kita. Tapi di mana Tuhan Yesus ada, di situ kemenangan pasti ada. Sampai mati pun kemenangan itu ada. Sekarang pertanyaan, apakah kita mau? Apakah kita mau? Itu yang sangat saya katakan sangat sulit untuk kita sebagai manusia. Ya. Apalagi sebagai kita katakan kita anak-anaknya. Justru kita sebagai anak-anaknya kita belajar. Ada panduan kehidupan Tuhan, pribadi Tuhan di dalam Alkitab sebagai panduan hidup kita. Semua yang ada di dalam itu menggambarkan dunia dan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Semua hal-hal yang terburuk di dalam dunia itu bisa kita lihat, yang kita lihat di dalam firman Alkitab.
yang terindah dan terhebat di dalam dunia yang Tuhan buat kalau kita hidup sama Dia, bersama Tuhan. Itu juga ada di dalam gambaran firman. Jadi kita tidak buta-buta untuk melihat Tuhan. Kalau Tuhan bisa memperlihatkan perbedaannya Dia sebagai manusia biasa. Di antara manusia ada perbedaan. Kita pun demikian. Saya katakan demikian Bapak Ibu, karena kita harus radikal. Saya sekeluarga mengatakan ini, melakukan kata radikal. Kita harus radikal, tetapi dengan tuntunan Tuhan. Agar dimanapun kita ditempatkan, tidak ada kata tidak bisa. Semua bisa, karena Tuhan yang membuat kita bisa. Kita lebih dulu mungkin kita ditugaskan. Sebelum kita ditugaskan, kita sudah melihat gambaran apa yang akan terjadi. Berat Tuhan, tapi kita harus ingat. Sebelum rasa berat itu ada, Tuhan berikan kekuatan. Tapi katakan saja, kita maukah? Tuhan Yesus lahir dengan keajaiban. Tuhan Yesus hidup dengan sebagai manusia, di situ ada keajaiban. Tuhan Yesus mati, malah dipermalukan, dihina, ya, difitnah. Semua penderitaan Tuhan Yesus sebagai manusia itu kita lihat di situ, kita juga ada di situ. Apakah Tuhan bisa lalui? Bisa. Dan hari ini kemenangan Tuhan katakan, aku sudah lawan semua, yaitu kematian yang kekal. Aku lawan menjadi kehidupan yang baru. Kehidupan yang kita tidak akan terima kematian itu. Semua dosa yang menderita Tuhan sudah patahkan di kayu salib. Dan hari ini adalah hari kemenangan. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, tidak ada kehidupan kita sia-sia. Yang menjadi kuncinya adalah kita sendiri. Maukah kamu anakku? Saya katakan Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan tidak mampu. Kita berusaha untuk hilangkan itu. Kita belajar firman, belajar pribadi Tuhan. Ada pembinaan karakter kita di situ. Ada pembinaan untuk kita mendapatkan kuasa Tuhan. Kita bisa seperti Tuhan. Ya. Orang mati pun bisa dibangkitkan. Karena Tuhan bangkit. Pada hari ini kita rayakan. Itu kemenangan yang paling hakiki. Kita tidak menderita untuk kematian kekal. Tuhan lebih dulu patahkan itu di kayu salib. Sebenarnya hari yang paling indah adalah hari ini. Menyatakan pada dunia kita hidup. Kita hidup berkemenangan. Di dalam dunia pun kehidupan kemenangan itu kita sudah rasakan. Apalagi di surga. Kadang-kadang orang memikirkan kesenangan itu nanti di surga. Tidak Bapak Ibu. Kemenangan kita dengan Tuhan. Kita radikal dengan Tuhan. Kemenangan itu kita sudah hadapi. Untuk hadapi apa? Perjuangan di dunia. Kata manusia. Karena kata kita sendiri alami ada penderitaan. Tapi itu tidak menjadi penderitaan asal kita dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah memberi contoh luar biasa. Dia patahkan tirai yang sudah terbelah dua. Dia membatahkan itu di dalam kematiannya. Tidak ada jarak engkau dengan aku. Aku ada di hidupmu. Tapi maukah kamu tinggal di dalam aku? Mari kita tiap hari memupuk kehidupan kita, keluarga kita, komunitas kita. Apalagi hari kita hadapi generasi akhir zaman. Begitu banyak, saya tidak uraikan, pasti Bapak Ibu. Begitu luas pengetahuan sekarang. Pengetahuan dari dalam tanah sampai ke atas. Dari ujung bumi sampai ujung bumi, semua terbuka. Tapi tetap manusia adalah pilihan. Sebagai anak Tuhan, pilihan kita, mari tetap dengan Tuhan. Waktu kita dengan Tuhan, kita akan kelihatan berbeda. Mari kita renungkan, lahir, hidup Tuhan Yesus, mati dan bangkit. Itulah perbedaan yang paling hakiki. Dan kita harus punya itu. Supaya dunia melihat kita tidak sama, kita beda. Ada keajaiban yang Tuhan berikan. Ada mujizat yang Tuhan berikan. Dan saya katakan, mari kita renungkan. Kitalah harus menjadi pembuat mujizat. Kenapa? Karena Tuhan sudah tinggal di kita.
Tuhan tinggal di kita mungkin bukan hiasan Bapak Ibu. Ya, Tuhan tinggal kita supaya apa yang Dia pernah lakukan di dunia ini, kita bisa ambil itu menjadi contoh bagi dunia ini. Aku tidak bisa disentuh oleh apapun ya, yang dunia berikan. Aku akan beda di dalam segala kehidupan dimanapun kami berada. Nampakkan perbedaan itu dengan kemenangan yang hari ini kita rayakan. Inilah puncak yang Tuhan sudah selesaikan di kayu salib. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Melihat Tuhan punya pengorbanan. Mari kita hargai. Mari kita hargai. Dan kita hargai itu kita hayati. Memang kita melihat tubuh Tuhan Yesus menderita. Kadang-kadang manusia, khususnya anak Tuhan, melihat penderitaan itu. Memang harus kita lihat dan kita rasa kasihan. Tapi saya ajak untuk lebih dalam. Renungkan penderitaan Tuhan Yesus itu Dia mau ambil. Dia mau pakai demi untuk kita. Biar anak-anaknya ciptaan itu menang. Karena Dia sudah lebih dahulu. Kita contohi itu. Memang berat Bapak Ibu untuk mengambil contoh itu. Tapi saya katakan kalau kita mau, kita sadari, kita renungkan. Tuhan adalah kita adalah Tuhan. Dia memberikan kemenangan itu. Semua warisan, Tuhan tidak bilang si A saya berikan segini, saya si B begini. Tidak, semua yang mau percaya, semua warisan kehebatannya Dia berikan semua. Kembali saya katakan ulang, apakah kita mau? Di sini selalu jadi perjuangan. Mari kita bawa kehidupan kita pribadi, keluarga. Tetap sandaran kita Tuhan. Sampai kita katakan, aku hidup bukan aku lagi, tapi Tuhan yang di dalam aku. Sehingga orang lain kita bisa menjadi membawa penginjilan. Penginjilan itu tidak usah jalan ya. Kita yang paling mudah, jadikan kita sebagai penginjil, yaitu cara hidup kita. Tutur kata kita, itu adalah penginjilan. Kalau kita bisa pertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Tuhan jadikan aku adalah penginjilan. Seperti kata Tuhan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itulah penginjilan. Kita tidak usah yang jauh-jauh, di dalam keluarga kita dulu. Di situ ada kekuatan yang Tuhan akan nampakkan. Aku memberikan. Waktu Tuhan nampakkan, kita sendiri akan bedakan. Asal kita mau, kita bisa rasakan perbedaan itu. Kalau aku di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Jadi waktu Tuhan didik, di situ ada belajar, naik turun. Ya, bukan Tuhan mau tinggalkan kita menderita, tidak. Tuhan kita katakan penderitaan, sebenarnya itu Tuhan mau tunjukkan pada kita pribadinya. Kalau engkau di luar pribadinya akan menjadi begini. Sebenarnya waktu kita ditatar atau kita dididik Tuhan, sebenarnya Tuhan mau katakan itu, mau tunjukkan agar begitu selesai selalu tatapan kita secara rohani, kita sudah tahu kita akan radikal dengan Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu ini agak sedikit perjuangan, tapi Tuhan sudah mendahulunya, itu mudah asal dengan Tuhan. Kedua, karena kami sudah berusaha dan sudah praktekkan itu, dan saya katakan luar biasa Tuhan. Ya, apa yang manusia biasa tidak bisa, kita bisa dan kami bisa. Itu selalu saya ulang-ulang. Ya, kalau mau dijabarkan terlalu panjang, tapi Bapak Ibu, kemenangan hari ini yang kita punya Tuhan sudah berikan kepada kita, asal kita mau percaya. Sampai pada kebangkitan pun itu penuh mujizat. Marilah kita berikan mujizat yang kita punya, kita jadi mujizat bagi orang lain, supaya orang lain melihat kita adalah milik Tuhan karena mujizat yang kita sudah berikan pada mereka. Itulah penginjilan, ya. Apakah kita mau? Itu saja kuncinya Bapak Ibu. Mari kita sukacita karena kita penuh kemenangan. Tuhan Yesus bangkit, kita pun bangkit dalam seluruh kehidupan kita. Kita menjadi pengikutnya, kita hidup berkemenangan. Itu saja yang saya bisa katakan pada siang hari ini. Kiranya ini menjadi berkat. Roh Kudus akan menambahkan sesuatu pengertian yang baru. Ibu Bapak bisa renungkan, belajarlah firman.
Ya, banyak hal yang kita tidak dapat, tetapi kita bisa dapat waktu belajar dengan Tuhan. Ya, jadikan hidup kita menjadi karakter Tuhan. Karakter Tuhan yang paling berat waktu dia disalib. Ternyata sesudah disalib, apa yang paling dia dapat? Dia sudah berikan kemenangan. Karena bisa menguasai diri. Itu karakter yang paling berat, Bapak Ibu. Tetapi kalau dengan Tuhan itu mudah. Perlu banyak latihan. Tetapi kita latihan dengan Tuhan dengan jalankan itu dengan sukacita. Hanya itu yang saya bisa berikan pada siang ini. Kiranya apa yang kami berikan, saya berikan, itu menjadi satu hal yang harum, menyenangkan hati Tuhan, dan kita sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita yang kita rayakan hari ini, hari kemenangan bagi anak-anak Tuhan yang mau percaya kepadanya. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Amin.